Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, karena jika bukan Engkau mengasihi orang, maka siapakah benar mengenalmu? Dan pasti tidak akan ada juga orang yang membaca dan mengenal firman-Mu. Kami ini adalah orang yang dulunya hidup di dalam kegelapan. Begitu juga kami hanya dapat meresponi berdasarkan keinginan daging kami. Dan bahkan kami mengenal Engkau juga melalui pengalaman hikmat saya sendiri. Tapi Tuhan, Kau kami sendiri benar kami tidak sanggup mengenal-Mu. Kami ini manusia yang berdosa. Karena dosa membuat kami terpisah dengan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau mengasihi kami. Di mana Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Bukalah hati kami, mata kami. Biarlah kami dengan jujur ya untuk menghadapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pada awal mulanya dosa manusia itu ada dimulai dari saat manusia digodain. Di mana saat itu manusia ingin menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Di mana setelah dia memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, di saat itulah telah memberitakan bahwa terputusnya atau terpisahnya hubungan antara Allah dengan manusia. Pada dasarnya keberadaan manusia itu di hadapan Allah. Dan segala berkat pemeliharaan segala sesuatu yang diberikan manusia itu datang berasal dari Allah. Pada saat di antara manusia dan Allah hidup di dalam hubungan yang damai satu, baru manusia memperoleh hidup. Ada hidup. Namun kita lihat pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, sebenarnya manusia saat itulah hidup di bawah kuasa dosa. Tapi saat ini manusia sendiri tidak tahu. Namun kenyataannya seperti itu. Kita lihat Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Melki. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Kita bersama lihat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Di mana ini adalah deskripsi mengenai tentang kebenaran hidup manusia. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kita bersama-sama membacanya, sudah ketemu semua ya. Bersama membacanya 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalam karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menguasa kerajaan Allah, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang jahat. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam Allah. Pada dasarnya kami ada orang-orang harus dimurkai sama seperti mereka yang ayat 1 sampai 3 kita lihat. Ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Ini perkataan ini kepada siapa? Perkataan ini dikatakan kepada semua orang yang hidup di dunia. Yaitu ini dikatakan kepada orang yang hidup yang berjalan di jalan. Yaitu orang yang sedang sekolah di sekolah.
ataupun yang sedang bekerja di office, di mana mereka sedang berjalan, sedang sibuk, sedang bekerja. Tapi pada dasarnya mereka adalah orang apa? Mereka adalah orang yang sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya. Sebenarnya atau disebut manusia mati. Tadi telah kita jelaskan kenapa mereka ini disebut manusia mati, ya. Karena sejak dari Adam jatuh ke dalam dosa, Allah berkata, pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Mulai saat itulah telah terputusnya terpisahnya antara Allah dengan manusia. Atau dikatakan semua orang yang terlahir dari dunia ini, di mana mereka adalah orang yang mati di dalam dosanya. Manusia di dalam dunia ini, demi untuk manusia hidup di dunia ini, demi untuk terhindar dari kematian mautnya ini, dia berusaha bekerja sibuk sana sini. Tapi yang pada akhirnya juga tetap akan berjalan kepada kematian. Inilah kebenaran hidup manusia. Ayat 2 berkata, di mana karena kalian kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ini artinya segala sesuatu hal yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, baik itu hal yang baik ataupun yang tidak, yang bermakna ataupun tidak, namun hal apakah yang sedang dia lakukan? Di mana kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang hidup di bawah kuasa iblis, taat kepada roh jahat yang ada di dalamnya, mengikuti tren-tren dunia di jalan dunia ini, meninggikan kebenaran manusiawi, nilai harga manusia, kemuliaan manusiawi untuk melawan Allah. Ayat 3 berkata, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, yaitu ketika kami hidup di bawah hawa nafsu daging, kemudian menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ya, artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia karena kehendak kedagingan. Yang menguasai kamu itu adalah kedaginganmu, sehingga kamu menjadikan dirimu sendiri itu adalah Allah, memuaskan keegoan kamu sendiri. Karena itulah manusia penuh dengan kedusta, keangkuhan, membenci orang, munafik. Ya, artinya menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat kamu menjalankannya. Kedagingan itu melawan Allah. Kedagingan itu adalah menjadikan diri sendiri itu sebagai Allah, berpusat pada diri sendiri, tidak menjadikan Allah sebagai Allah. Namun orang seperti ini akan seperti apa? Dia berkata bahwa orang-orang yang harus dimurkai. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang harus dimurkai? Di sini bukan artinya dia dimurkai, dibenci oleh orang. Kita lihat di dunia ini banyak orang yang berhasil, ya kan? Orang-orang berhasil ini ditinggikan oleh orang-orang. Tapi Alkitab berkata, semua orang manusia itu hidup di bawah murka Allah. Di mana manusia bukan lagi seperti yang pada mulanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan manusia hidup di dunia ini tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah pada awal mulanya dia menciptakan manusia. Yang ada pada manusia saat ini adalah kemunafikan. Itu berpusat pada diri sendiri. Hidup di bawah murka Allah. Tapi saya juga tidak merasakan murka Allah. Iya. Pada saat Allah membenci seseorang.
Pada saat Allah murka membenci kepada seseorang, saat itu dia tidak akan membuat kamu tahu bahwa kamu sedang hidup di bawah murkanya. Sehingga kamu akan jatuh ke dalam dusta, kebohongan yang lebih besar lagi. Saya membenci seseorang. Saya sangat membencinya. Dia sudah berjalan dekat jurang. Mungkin orang itu masih akan ngerasa dirinya sangat damai. Tapi pada dasarnya, dia sedang di dalam ambang bahaya. Tanda saya membenci kepadanya itu artinya saya tidak memberitahu kepadanya. Supaya dia ada dalam krisis yang seperti ini. Cara Allah membenci manusia. Cara Allah membenci manusia adalah membuat manusia hidup di dalam kebenaran dia sendiri, merasa dirinya benar di situ. Membuat manusia hidup di dalam keangkuhan, keegoan, kemunafikan, kedustaan. Ini yang paling menakutkan. Kita kembali ke Kejadian lagi ya, pasal 3. Oleh sebab itu sebenarnya Alkitab membongkar kebenaran manusia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita lihat pasal 3 ayat 7. Kita baca bersama-sama pasal 3 ayat 7. 1, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu. Mereka telanjang lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, saat itu dia tahu bahwa dia berdosa. Oleh sebab itu dia memikirkan satu cara. Cara apakah itu? Ya artinya dia mencari cawan daun pohon ara dan membuat cawan. Di mana di saat ini manusia mencoba dengan caranya sendiri untuk menutupi kemaluannya sendiri. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, cara dia untuk menyelesaikan dosa ini adalah membuat cawan untuk menutupi dosa itu. Namun pada saat dosa ditutupi, apakah dengan ditutupinya dosa ini, maka dosa ini diselesaikan? Telah diselesaikan? Apakah telah diselesaikan? Tidak, iya kan? Dosa masih tetap ada. Pada saat kamu menutupnya, dia masih tetap ada. Tapi terlihatnya sepertinya setelah ditutupnya, terlihatnya tidak berdosa. Ini bukankah dunia ini? Namun apa yang dimaksud dengan daun pohon ara ini? Sebenarnya daun pohon ara ini adalah nilai norma moralitas yang aturan-aturan yang ada pada dunia saat ini yang dibentuk oleh manusia itu. Pada dasar inilah daun pohon ara ini. Fungsinya untuk apa? Untuk menutupi dosa manusia. Supaya manusia membenarkan dirinya sendiri. Sebab atau dengan kata lain, menipu diri sendiri. Contohnya, aturan atau undang-undang ketetapan menetapkan kalau membunuh orang sama dengan telah melanggar aturan. Tapi Allah berkata apa? Membenci orang sama dengan membunuh orang. Itu sesuai dengan hukum Tauratnya Allah. Maka sebenarnya semua manusia ini telah dijatuhkan hukuman. Jadi jika seperti itu manusia tidak bisa hidup lagi. Lalu manusia harus bagaimana? Oleh sebab itu manusia memikirkan satu cara. Dia seperti yang tadi dikatakan, di mana manusia akan seperti Allah yang menentukan atau tahu mana yang jahat yang baik. Kalau seperti itu, saya sendiri membuat standar untuk menilai yang baik yang jahat itu. Yaitu undang-undang menetapkan kalau kamu benar-benar membunuh orang, baru disebut melanggar pembunuhan, kejahatan. Kalau membenci orang tidak terhitung membunuh. Kita lihat manusia melalui hal-hal aturan-aturan yang dibuatnya, undang-undang dibuatnya, nilai moral dibuatnya ini
untuk menutupi dosanya sendiri, membuat dirinya sendiri yang dibenarkan. Semuanya seperti itu. Iya kan saudara-saudari? Inilah daun pohon ara maksudnya. Namun apakah dosanya telah selesai? Kita lihat, orang dia telah menciptakan undang-undang ini. Sudah ada nilai moralnya ini. Ada agama. Apakah dosa selesai? Apakah dosa telah terselesaikan? Tetap belum terselesaikan, ya kan? Dapatkah suatu agama menyelesaikan dosa manusia? Tetap juga masih melakukan dosa, ya kan? Setelah percaya satu agama, tetap melakukan dosa. Apakah undang-undang menyelesaikan persoalan dosa manusia? Tiap hari masih banyak yang melanggar, ya kan? Pada dasarnya, dia tidak menyelesaikannya dari akar itu. Namun, kamu menyelesaikan dosa ini harus dengan apa? Dengan kematian. Di mana kalau dosamu diselesaikan harus dihukum. Tapi setiap kita tidak ingin mati, iya kan? Oleh sebab itulah dia hidup di dalam sistemnya tersendiri. Hidup dalam kebohongannya sendiri. Yaitu menyebut dirinya sebagai yang benar. Sebab inilah manusia. Kemudian ayat 8-13. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, di mana di sini Allah datang kepada manusia. Tapi saat ini orang takut dan menyembunyikan dirinya. Kenapa dia takut dan menyembunyikan dirinya? Karena dia takut. Tidak bisa lagi dengan hati yang jujur datang berhadapan dengan Allah. Saya pada saat dosa datang kepada manusia, maka itu akan membelenggu manusia. Tidak hanya mempengaruhi hubungan kamu dengan Allah, melainkan juga akan mempengaruhi hubungan kamu dengan Allah. Maksudnya mempengaruhi hubungan kamu dengan manusia. Contohnya, dalam hati saya membenci seseorang. Saya tidak bisa benar langsung berhadapan dengan dia lagi. Karena saya ngerasa saya bersalah. Oleh sebab itu, dosa itu membawa kerusakan yang sangat-sangat dalam. Saya melakukan dosa perzinahan. Saya melakukan dosa bohong kepada orang. Kemudian saya di belakang saya menipu seseorang. Tapi saat itu saya melakukan dosa ini, saya tidak bisa lagi berhadapan dengan orang itu. Karena saya tidak lagi jujur. Saya hidup di bawah belenggu dosa ini. Inilah manusia. Kemudian ayat 14 selanjutnya itu adalah penghakiman dari Allah. Namun kemudian kita lihat penghakimannya kepada Adam. Ayat 17-19. 17-19 kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3 firman. Lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah diperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidup. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Pada situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Persoalan dialami oleh Adam itu apa? Allah berkata bahwa karena kamu mendengarkan perkataan istrimu, ya kan? Harusnya mendengarkan perkataan siapa? Allah, ya kan? Allah berkata, kamu jangan makannya. Karena pada saat engkau makannya, pastilah engkau mati. Tapi pada akhirnya, Hawa berkata, makanlah. Kemudian dia makan. Dia mendengar perkataan istrinya. Tidak menjadikan Allah sebagai Allah. Kalau saya tidak mendengarkan perkataan Allah, maka berarti saya tidak menjadikan Allah sebagai Allah.
Oleh sebab itu di sini akan terkena kutuk. Di mana? Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kita berkata, seluruh alam semesta ini. Kenapa ada alam semesta ini? Karena manusia. Allah menciptakan langit bumi segala isinya alam semesta ini untuk manusia. Sebelumnya Allah membuat pohon bertumbuh menghasilkan buah untuk menjadi makanan bagi manusia. Oleh sebab itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, di mana Allah menggunakan seluruh ciptaannya, alam isi-isinya ini untuk melayani manusia, bagi manusia. Di saat itu tidak ada gempa, tidak ada COVID dan lain sebagainya, bahkan tidak ada gempa bumi, tidak ada masalah polusi udara. Kita lihat seluruh alam semesta ini untuk manusia. Karena Allah mengasihi manusia. Tapi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah memberontak melawan Allah. Penghakiman Allah ini telah datang kepada manusia. Di mana alam semesta ini dikuasai oleh Allah. Namun saat ini alam ini, tanah ini pun terjadi perubahan. Di sini katakan karena manusia terkutuklah tanah. Saat ini kita lihat alam saat ini ada berbagai macam bencana. Kenapa? Kenapa bisa terjadi bencana sampai saat ini? Karena apa? Saat ini udah ada polusi udara, gempa, bencana alam dan lain sebagainya. Sampai saat ini ada COVID, ya kan? Bahkan banjir. Kenapa? Karena apa? Karena dosa manusia. Ya kan? Terkutuklah tanah karena engkau, ini yang di sini katakan. Kenapa alam-alam ini juga ikut terkutuk? Kenapa akan ada bencana? Ada polusi udara. Karena manusia telah berbuat dosa. Ya kan? Oleh sebab itu kita lihat alam ini tidak lagi melayani untuk manusia. Pada saat manusia melawan Allah, pada dasarnya Allah melayani dengan dia menciptakan alam ini untuk manusia. Karena Allah mengasihi manusia. Cara Allah mengasihi manusia itu adalah dengan menciptakan alam ini untuk manusia. Tapi saat ini manusia melawan Allah. Dia harusnya alam ini yang menjadi berkat buat manusia, menjadi kutuk bagi manusia. Sehingga ada berbagai macam bencana. Ada virus-virus yang banyak macam. Bahkan 18 berkata, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuh di padang akan menjadi makanan. Dulunya pohon yang berbuah, manusia tidak perlu bekerja. Tapi saat ini manusia harus bekerja dengan jerih payah. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Inilah kebenaran hidup manusia. Maka kamu hidup di dunia ini, entah apapun yang kamu lakukan, pekerjaan yang baik atau tidak, entah kamu ini adalah seorang pengemis, kamu memungut sampah, tetap semua harus dengan jerih payah untuk mendapatkan makan. Sampai engkau kembali menjadi debu. Inilah kebenaran dunia. Ini juga karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Maka dunia ini terkena kutuk. Dan manusia pun hidup di bawah kutuk ini.
Oleh sebab itu segala sesuatu persoalan dihadapi oleh manusia di dalam dunia ini. Persoalan makan minum, persoalan hubungan dengan orang, masalah peperangan, masalah polusi udara. Persoalan paling mendasar itu karena apa? Persoalan paling mendasar itu karena apa? Karena manusia telah terputus hubungannya dengan Allah. Oleh sebab jika kita benar mengerti akan kebenaran ini, maka kamu tidak perlu lagi seperti orang dunia ini untuk menyelesaikan persoalan ada di depan matamu. Terlihatnya itu juga sangat bermakna. Ada sekondonnya, ada orang yang sangat miskin, kita harus membantunya. Harus menyelesaikan persoalan makan mereka yang artinya cari berbagai cara supaya dia bisa mendapatkan lebih banyak makanan. Membuat orang miskin makan kenyang. Selalu berusaha untuk membawa kedamaian bagi dunia ini. Mengurangi konflik peperangan. Saya mau supaya situasi kondisi polusi ini membaik. Ini adalah persoalan-persoalan dimiliki di dalam dunia. Banyak juga orang yang ikut dalam menyelesaikan persoalan seperti ini. Ya artinya hal yang dipandang bernilai atau bermakna. Bahkan banyak orang karena hal ini dia mengorbankan nyawanya demi untuk membawa kedamaian dunia, demi manusia itu berkembang, demi untuk menyelesaikan kemiskinan, demi untuk membawa nilai budaya ini. Banyak orang-orang yang luar biasanya ini mengorbankan nyawanya. Bahkan juga membuat orang sangat menghormatinya. Bahkan kamu sendiri juga mungkin ingin menjadi orang yang seperti ini. Contohnya, saya mau sekolah, saya tidak lagi hidup untuk saya sendiri. Melainkan saya hidup untuk negara, bangsa, untuk semua. Saya bisa menyelesaikan persoalan manusia. Saya mau menyelesaikan persoalan sakit penyakit manusia. Saya melihat orang miskin itu kelaparan. Saya menjadi seseorang yang bisa membantunya. Untuk mencari cara bagaimanakah saya bisa menanamkan lebih banyak bahan pangan untuk mereka. Saya melihat di Jakarta contohnya ada polusi udara, air. Saya mau belajar hingga saya dapat mengubah semua persoalan polusi ini. Sebenarnya inilah dunia. Orang-orang hanya akan melihat hal-hal luar yang terjadi. Tapi persoalan paling mendasar jawabannya itu ada di mana? Cara penyelesaiannya itu di mana? Di mana? Yaitu manusia telah terpisah dengan Allah. Kita lihat seluruh alam ini juga terkutuk. Begitu juga dengan manusia. Sakit penyakit, kematian manusia. Karena manusia hidup di bawah kutuk Allah. Segala persoalan dimiliki oleh masyarakat saat ini, itu juga karena manusia berbuat dosa bersalah kepada Allah. Saudara-saudari, kalian harus mulai matanya terbuka. Ini adalah Alkitab firman-Nya. Atau boleh dikatakan, jika tidak mengerti akan perkataan ini firman ini, maka manusia pasti akan hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kebohongannya sendiri, hidup di dalam kebenaran menurut dia sendiri benar, dan pasti akan meninggikan nilai manusia. Lihatlah orang-orang betapa luar biasa itu. Aku juga mau menjadi orang, mau meneladani mereka, belajar dari mereka. Tapi mereka tidak mengenal kebenaran ini. Tidak mengenal kebenaran ini. Oleh sebab itulah, inilah jawaban hidup ini.
Saudara-saudari, seberapa kalian dapat dengan serius untuk menanggapi hal ini? Karena apa yang saya katakan kepada kalian, apa yang saya sampaikan katakan kepada kalian, satu sisi boleh kalian tidak mendengar. Ada satu di sini, yaitu mungkin saya sendiri yang mengatakannya, dan jika seperti itu kalian boleh sibuk dengan hal kamu sendiri, melakukan pekerjaan kamu sendiri. Tapi jika apa yang saya katakan kepada kamu itu benar, maka hal ini berkaitan dengan hidup dan matimu yang kekal. Oleh sebab itu kamu mau terus hidup di dalam dunia ini, hidup dalam dunia kamu sendiri, ataukah berhidup berhadapan dengan Allah, firman-Nya. Namun kita lihat tadi ini di ayat 7 itu caranya manusia. Namun ayat 21 berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. 21. Dengan cara apakah Allah menyelesaikan persoalan manusia? Tadinya caranya yang dipikirkan oleh manusia untuk menyelesaikan persoalannya sendiri itu adalah membuat cawat untuk menutupi dosanya sendiri. Tapi dosa akan untuk diselesaikan hanya dengan satu cara, yaitu dosa harus dihukum, yaitu mati. Namun saat ini, di mana Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Di sini ada satu binatang yang mati. Satu binatang yang tak bersalah ini mati. Melalui kematian binatang ini, baru bisa menyelesaikan persoalan dosa manusia. Bukan menutupi dosa. Bukan dengan daun pohon ara untuk menutupi dosa. Melainkan harus melalui kematian, baru dosa ini dapat terselesaikan. Siapakah domba yang tak bersalah ini? Tak berdosa ini, yaitu Yesus. Kita lihat, darah binatang pasti tidak sanggup, tidak bisa menebus dosanya kita. Karena pada dunia ini, dari dulu sampai sekarang, hanya satu yang sempurna, yang tak berdosa, yang tidak salah, yaitu anak Allah Yesus. Iya kan? Dia telah datang, disalibkan di atas kayu salib. Dia telah menggantikan manusia untuk menerima hukuman dosa. Melalui hal inilah Allah menyelesaikan persoalan dosa manusia. Asalkan dengan saya percaya kepada Yesus, menerima Yesus, bertobat, mengikut Yesus, baru saya mendapatkan pengampunan, baru saya mendapatkan hidup. Dan juga Allah menjanjikan pada saat dia datang kembali, dia akan mempersiapkan langit dan bumi yang baru bagi. Aku akan memiliki tubuh yang baru. Pada saat saya bangkit, saya tidak lagi dalam tubuh yang seperti ini. Kita lihat tubuh ini betapa jahatnya. Ingin makan, ingin minum. Kalau kamu membuat kedagingan ini tidak senang, dia akan berbuat dosa. Dia akan membuat onar. Dia akan membenci orang. Ya kan? Di mana di sini Allah mau membentuk satu tubuh yang baru nanti bagi kita. Dia akan menciptakan satu langit dan bumi yang baru. Dunia ini, dunia saat ini yang dapat kamu lihat, semua ini akan hilang lenyap. Kita hidup saat ini di dunia ini dengan membawa pengharapan ini. Sebenarnya saudara-saudari, mungkin dulunya kamu menganggap percaya kepada Yesus suatu hal yang sangat gampang. Bahkan tidak pernah juga dengan serius. Dan hidup juga di dalam kebohongan. Tapi dengan melalui isi hari ini, harusnya hari ini kita menyelesaikan kitab Kejadian. Tapi karena kita katakan bahwa
3 pasal pertama dalam kitab Kejadian itu sangat-sangat penting. Sebenarnya kitab Kejadian 3 pasal pertama ini, boleh katakan dia telah merangkum semua isi satu Alkitab. Yaitu dia sudah di dalam 3 pasal ini telah memberitahu kepada kita Kristus akan datang kembali membawa penyelamatan. Dan juga telah memberitahu kepada kita ada langit dan bumi yang baru. Bahkan ini yang disebut hidup. Ini Alkitab. Yaitu setiap firman dalam Alkitab. Semua ini sedang membicarakan mengenai tentang Injil. Sedang menjelaskan Yesus. Pekerjaan Allah yang paling setia adalah saudara-saudara, di gereja kita ini tidak ada yang lain yang bisa disampaikan lagi kepada kalian. Kalau dikatakan ada yang bisa dimegahkan oleh gereja itu adalah hanya memegahkan kami memberitakan, menyampaikan isi Alkitab. Karena di mana kami ingin melalui kata demi kata, kalimat demi kalimat untuk mengkonfirmasi maksud daripada firman-Nya. Karena pada awal mulanya manusia melakukan dosa, itu karena manusia tidak dengan seriusnya mengenal, menerima firman Allah. Iya kan? Sehingga digodain oleh iblis. Sebenarnya saat ini gereja-gereja saat ini, coba kita bayangkan di dalam orang-orang di sekitarmu, banyak juga orang Kristen. Apakah mereka serius kepada firman Allah? Apakah mereka serius terhadap firman Allah? Apakah kamu sendiri serius terhadap firman Allah? Apakah kamu telah menyelesaikan membaca satu Alkitab? Mungkin di sekitar kamu banyak juga penginjil, gembala, dan kemungkinan mereka juga belum pernah menyelesaikan secara menyeluruh membaca Alkitab. Yang saya katakan, janganlah menyatakan lagi dia, apalagi mau bilang kalau dia mengerti seluruh isi Alkitab, ya kan? Dapat dikatakan hingga mengatakan dia dapat mengerti setiap isi kata ini. Banyak orang mengerti banyak ajaran-ajaran doktrin-doktrin, terus mendengar banyak teori-teori. Tapi segala teori-teori yang dulunya didengar, banyak yang sudah tercampur dengan hal-hal yang palsu. Ya, artinya sudah tidak sesuai dengan isi Alkitab. Kenapa kadang hidup kita begitu lemahnya? Karena kita tidak benar dengan seriusnya menanggapi firman Allah. Karena itulah kita tidak berpegang kepada firman Allah. Setiap hari firman yang kita dengarkan itu adalah firman Allah sudah tercampur dengan hal-hal yang lain. Iblis sangat licik. Dia tidak pernah atau secara langsung menyangkal isi ayat firman Tuhan itu. Dia tidak menyangkal, tapi justru menyatakan dia hanya akan menambahkan kata di dalam firman Allah. Oleh sebab itu, bisa kamu menghadapi firman ini, kata-kata seperti ini kamu akan merasa ini adalah firman Allah. Tapi pada hakikatnya, maksud di sini sudah berubah. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kalian harus kembali kepada Alkitab ini. Inilah hidupmu. Di dalam akhir zaman ini, orang yang mendapatkan keselamatan sangat sedikit. Benar, sangat sedikit. Karena pada akhirnya yang mendapatkan keselamatan itu sedikit orang. Pada akhirnya ada berapa banyak orang yang mengaku berkata dia adalah orang Kristen, tapi pada akhirnya Yesus akan berkata kepadanya, aku tidak mengenalmu. Amin, saudara-saudara.
Oleh sebab itu kita jangan menjadi orang yang seperti ini, karena hal ini berkaitan dengan hidup dan mati kita yang kekal. Oleh sebab itu harus dengan seriusnya untuk kembali untuk mengkonfirmasi. Di mana saat ini aku meluangkan seberapa banyak waktunya untuk membaca, untuk mengkonfirmasi. Memang sudah seharusnya. Karena hal itu, hal yang saya konfirmasi itu menentukan akan kemanakah saya pergi. Oleh sebab itu saya mengkonfirmasinya. Saya mengerti isi Alkitab. Benar tahu kehendaknya. Dan pasti yakin saya memastikan saya telah mendapatkan keselamatan. Namun banyak orang akan berkata, saya juga sudah mendapatkan keselamatan, tapi pada hakikatnya ada kemungkinan dia percaya itu adalah hanya agama Kristen saja, di mana yang dia tahu itu adalah teori-teori kekristenan saja, di mana dia akan menjalankan hidup sesuai permintaan-permintaan kekristenan saja. Dia hanya seorang penganut agama Kristen saja. Namun dia tidak memiliki pergaulan yang sesungguhnya dengan dia Yesus ini. Dia tidak mengenal Yesus. Contohnya saya tahu presiden, tapi saya tidak mengenal dia. Iya kan? Saya juga tidak pernah bergaul dengan dia. Namun itu sama dengan juga saya tidak tahu dia. Banyak orang yang merasa dia tahu Yesus, tahu teori-teori yang ada, dan merasa sudah mendapatkan keselamatan. Tapi itu salah yang besar. Saya harus kembali ke Alkitab, kembali mengkonfirmasinya, saudara-saudara. Bisa dipahami ya? Kalian yang sangat terberkati. Karena ada berapa banyak orang yang benar-benar mau meluangkan waktunya untuk mendengar firman-Nya. Di sini katakan dunia ini adalah milik iblis. Iblis akan menggunakan berbagai banyak cara hal untuk untuk menangkap kita. Cara iblis yang paling jago, yang trik yang sering dipakai oleh iblis itu adalah dia membongkarkan keinginan hati manusia, keegoannya sendiri. Di dunia ini ada tren-tren budaya. Pada contohnya kita buka TikTok. Ya ini hal-hal video di dalam itu sangat menarik bola mata kita. Semua di dalam hal itu milik dalam kedagingan. Oleh sebab itu kamu harus berhati-hati. Saudara-saudari, pembelajaran kita logos yang seperti ini akan ada setiap akhir bulan, sebulan sekali, yaitu di minggu terakhir dari bulan tersebut. Jadi kita terus mengikuti dan beribadah. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Ada. Momentai. Kalau nggak ada, kita sampai di sini ya. Saya berharap di mana kita membangun satu kebiasaan, yaitu absen untuk membaca Alkitab. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang benar dan hidup. Walaupun kami tidak dapat melihat-Mu, Tuhan, tapi Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Dengan melalui firman-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, datang untuk menyatakan kebenaran-Mu. Jikalau kami merendahkan firman-Mu, Tuhan, maka kami berarti merendahkan-Mu, menghina-Mu. Jikalau kami tidak membaca firman-Mu, mengerti firman-Mu, maka sebenarnya itu menyatakan
Kami tidak percaya kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau mengasihi kami. Ini adalah akhir zaman. Pada saat mata kami melihat keluar, dipenuhi dengan dosa. Ada berapa banyak jiwa di bawah belenggu iblis ini, hidup di dalam kedagingan, dalam keegoan, dan sedang berjalan kepada kebinasaan. Tapi Tuhan, mereka tidak tahu. Mereka tetap hidup di dalam kebohongan ini, namun mereka tidak tahu. Ada berapa banyak orang yang tidak memiliki kesempatan datang untuk mengenal-Mu, Tuhan. Dan setiap hari ada berapa banyak orang meninggalkan dunia ini, yang berjalan kepada neraka. Tuhan, kami juga sama seperti mereka. Tapi Engkau telah memilih kami, Tuhan. Saya berdoa jangan membiarkan kami kehilangan kesempatan ini. Karena kalau kami kehilangan kesempatan ini untuk mendapatkan keselamatan. Karena pada akhirnya kalau kami binasa memang sudah seharusnya. Karena kami, Tuhan, tetap mau menjauh daripada-Mu, berbuat dosa. Tapi Tuhan, bantulah kami di satu tempat cafe shop yang kecil seperti ini. Di sini benar ada hal yang sedang terjadi. Dunia tidak mengenal-Mu, tapi umat milik-Mu mengenal-Mu, Tuhan. Karena Engkau telah membuka mata kami. Jangan membiarkan kami kembali kepada dunia ini. Jangan membiarkan kami kembali kepada godaan iblis. Jangan membiarkan kami hidup di dalam kedagingan. Tapi biarlah kami jadi kudus datang melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau bantu kami, Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye, Hensi, Kak Irma.